Perkenalkan, nama saya Stevika Dirwanto Sunarjo dari Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Bisnis Akuntansi, Angkatan 2017. Dan saya Joseph Richard Naibaho dari Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Bisnis Akuntansi, Angkatan 2018. Selamat siang kepada Ibu Duku dan Ibu-Ibu yang ada di Desa Ponggangan. Di sini kami akan memberikan materi tentang penerapan Microsoft Excel pada laporan keuangan yang ada di Desa Ponggangan. Sebelum itu, kita akan membahas dulu apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah berkas pencatatan uang, di mana laporan itu berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian, atau penjualan, atau kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, misalnya seperti setiap bulan, atau bisa juga laporan ini dibuat setiap tahun. Kemudian, yang kita akan bahas lagi, apa sih laporan simpan pinjam itu sendiri? Laporan simpan pinjam itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya yang membutuhkan atau ingin menyimpan uangnya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat kita membuat laporan itu? Jadi manfaatnya itu ada, kita tuh dapat menyediakan informasi, kondisi, dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perorangan atau organisasi, atau contohnya yang ada di Desa Ponggangan itu mungkin ibu-ibu PKK, itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan akurat. Selain itu juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi anggotanya, seperti mungkin di Desa Ponggangan itu, jadi kita dapat memberikan informasi laporannya dengan jelas kepada ibu-ibu PKK yang terlibat. Nah, yang selanjutnya kita akan memberikan contoh. Di sini saya akan memberikan contoh laporan simpan pinjam itu. Nah, di sini saya akan membahas laporan simpanannya. Ini sebagai contohnya laporan simpanan pada PKK Desa Ponggangan tahun 2021. Di kolom pertama ada nomor nasabah, di kolom kedua ada nasabah, di kolom ketiga ada tanggal, di kolom keempat ada debit, di kolom kelima ada kredit, di kolom keenam tuh selanjutnya ada total simpanan, dan di kolom yang terakhir itu ada X. Nah, apa sih yang dimaksud D, K, dan X itu sendiri? D itu jumlah uang yang masuk. Jadi misal ada orang yang akan nyimpan uang, kita akan catat semuanya di kolom debit. D itu debit. Nah, itu akan kita catat, misal Yusuf menabung sebesar 1 juta. Kita akan masukkan uang itu di kolom debit. Kemudian K. K itu kredit. Itu kolom untuk kita isi tentang jumlah uang yang keluar. Berapa sih uang yang akan diambil setelah dia menabung, dia akan mengambil uang berapa. Nah, itu akan ditulis dan dicatat di kolom kredit. Nah, selanjutnya, apa itu X? X itu kolom di mana kita akan menghitung berapa jumlah bunga tiap tahun yang akan kita bayar. Jadi nanti total kita menyimpan selama 1 tahun itu ada berapa, nanti kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan bunga yang didapat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pembuatan laporan ini di Microsoft Excel. Setelah penjelasan yang tadi saya berikan, sekarang saya akan memberikan contoh untuk pembuatan bagaimana sih cara membuat laporan simpanan pada Microsoft Excel. Nah, di sini sebagai contohnya, saya sudah membuat template-nya seperti ini. Nah, di kolom pertama ini, kita tuliskan laporan simpanan. Kemudian di bagian bawahnya, kita tulis PKK Desa Ponggangan. Kemudian di kolom ketiga, kita tulis tahunnya. Tahun kita akan membuat laporan simpanan ini tahun berapa. Karena kita sekarang di 2021, saya buat pada tahun 2021. Nah, selanjutnya yang ada di kolom ini, di paling atas sebelum angka,
Yang pertama di kolom A kita tuliskan nomor. Kemudian di kolom B kita tuliskan nama. Mohon maaf sebelumnya ini kita ada salah ketik, jadi kita tulis nama anggota. Kemudian di kolom C kita tuliskan tanggal, di kolom D kita tulis debit, di kolom E kita tulis kredit, di kolom F kita tulis total simpanan, dan di kolom G kita tulis fix. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, debit itu adalah jumlah uang yang masuk. Kredit juga yang sudah dijelaskan tadi jumlah uang yang keluar. Kemudian X itu adalah jumlah uang yang kita bayarkan, jumlah bunga yang kita bayarkan setiap tahunnya itu ada berapa. Nah, sebagai contohnya kita tulis nama anggota PKK Desa Pengembangan, misal Jessica. Nah, awal Jessica menyetorkan uang simpanannya itu pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, dia itu memberikan uang simpanannya selama 1 tahun. Jadi dia langsung memberikan jumlah uang sebesar itu untuk disimpan selama 1 tahun. Misalnya, dia memberikan uang 10 juta. Nah, selama 1 tahun itu, Jessica tidak mengambil uangnya sedikit pun. Jadi, kita tidak usah tulis di kolom kreditnya, kita kosongi saja. Nah, total simpanan ini, cara menghitungnya, kita tinggal ketik sama dengan, kita tinggal ketik sama dengan, kita tulis sum, kita buka kurung, kemudian kita klik di kolom debit, kemudian kita drag ke kolom kredit. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini akan kelihatan. Jadi, total simpanan yang Jessica simpan selama 1 tahun itu totalnya ada 10 juta. Karena dia tidak mengambil uangnya sedikit pun selama 1 tahun itu, jadi total simpanannya itu ada 10 juta. Nah, gimana sih cara ngitung bunganya biar cepat? Oh, gini. Caranya kita ketik juga sama dengan kita klik di bagian total simpanan ini, kan kita tadi sudah menghitung berapa sih simpanan yang Jessica kumpulkan selama 1 tahun. Jessica berhasil mengumpulkan 10 juta dalam 1 tahun. Kita klik di sini, kemudian kita kalikan dengan bunga yang sudah ditetapkan, yaitu 1,5%. Kita tinggal enter. Jadi, setiap tahunnya Jessica harus membayar bunga sebesar 150.000. Kita buat lagi contoh yang kedua. Misalnya Risti. Risti itu menabung pada tanggal misal 10 Agustus 2021. Nah, Risti itu memberikan uangnya agar disimpan sebesar 3.500.000. Nah, tapi di pertengahan atau beberapa bulan kemudian, bukannya Risti menambah uang yang akan dia tabung atau dia simpan, dia malah mengambil uang yang dia simpan. Misal dia ambil sebesar 1.200.000. Nah, baru kita tulis di kolom kredit. Kalau ada yang mengambil uang itu dari simpanannya. Jadi kita tulis di kolom kredit. Nah, cara menghitung total simpanannya agak berbeda dari yang pertama, karena yang pertama itu kita tinggal menjumlahkan. Jadi yang kedua ini dengan cara kita klik sama dengan, kita klik di kolom debit. Nah, kita cari simbol kurang, kemudian kita klik di kolom kredit yang sebelah sini, kita enter. Nah, hasilnya akan, jadi selama 1 tahun itu Risti berhasil mengumpulkan uangnya cuma sebesar 2.300.000. 2.300.000 ini belum
termasuk bunga. Nah, menghitung bunganya di sini sama seperti yang tadi, sama dengan kita klik di kolom total simpanan dikali bunga yang sudah ditetapkan 1,5%, kita enter. Nah, hasilnya akan ketahuan. Oh, berarti Rizky harus membayar bunga sebesar 34.500 setiap tahunnya. Jadi ini, kemudian apa sih yang di bawah ini? Nah, yang di bawah ini adalah total keseluruhan uang yang disimpan. Total keseluruhan yang disimpan maksudnya, jadi kita menghitung berapa sih uang yang saya pegang, berapa sih uang yang semua saya pegang. Jadi uang yang anggota-anggota ini kumpulkan kan ada di satu orang. Jadi kita tahu berapa sih total keseluruhannya uang yang kita pegang. Nah, kita tulis di sini. Jadi total simpanannya caranya sama seperti kita menjumlahkan tadi yang pertama, sama dengan sum dalam kurung, kita tinggal drag saja sampai ke bawah. Jadi akan kelihatan, oh uang yang saya pegang itu ada 12.300.000. Tapi ini belum dipotong bunga. Nanti dipotong bunganya per orang kayak tadi, kita hitung lagi sendiri. Jadi ini cuma uang yang sebelum dipotong bunga. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk contoh laporan simpan pinjam. Nah, tetapi sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pinjaman online membawa sengsara. Modus penipuan pinjaman online yang sering terjadi menjadi konflik, yaitu melalui media SMS. Banyak sekali modus penipuan yang dilakukan melalui layanan pesan singkat atau SMS. Pesan biasanya memberi mengenai penawaran pinjaman cepat, mudah, dan tanpa jaminan. Bila kita menerima pesan yang serupa seperti hal yang di atas, sebaiknya kita segera mengabaikannya. Yang kedua, tawaran bunganya rendah. Mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah, otomatis kita akan tergiur dan melakukan peminjaman kepada mereka. Dan yang ketiga, terdapat imbalan. Apabila kita ditawarkan produk pinjaman dengan syarat membayar sejumlah uang untuk proses pengajuan pinjaman, kita harus wajib curiga, soalnya setiap pegawai dari institusi keuangan dilarang menerima imbalan apapun dari para nasabah atau konsumennya. Nah, dari yang ketiga poin ini yang biasanya paling awal dilaksanakan itu atau yang sering terjadi adalah di bagian nomor 1, yaitu melalui media SMS. Saya sendiri juga sering menerima pesan dari nomor baru atau nomor yang tidak saya ketahui, seperti tawaran pinjaman cepat seperti itu. Jadi uang yang kita pinjamkan cepat kita terima. Sebaliknya itu tidak, kita kan nanti akan dipersulit. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh laporan simpan pinjamnya. Nah, di sini kita akan pertama ini sudah saya buatkan sebagai contoh template-nya. Nah, yang pertama di sini ada judulnya, ada judul, nomor nama peminjam, tanggal pinjam, jumlah pinjaman, cicilan, dan jumlah. Nah, di sini dari nomor sampai jumlah pinjaman itu kita sudah tahulah seharusnya. Baru yang di cicilan ini saya membuat 6 kali cicil. Jadi cicilan yang pertama saya membayar
Soalnya di sini atas nama saya sebagai contohnya. Nah, pada tanggal 10 Juli 2021 saya meminjam 3 juta. Nah, pada cicilan pertama saya membayar 500.000, dan yang kedua 500.000, ketiga 500.000, keempat 500.000, dan sampai yang keenam kalinya 500.000. Jadi di sini ada jumlah. Nah, di X ini adalah total pinjaman yang sudah kita lunasi. Nah, di sini X adalah jumlah uang atau pinjaman yang kita sudah bayarkan. Dan lalu yang Y adalah bunga pinjaman per tahun, yaitu bunga per tahunnya 1%. Nah, berarti 3 juta dikali 1%. Nah, di bagian jumlah pinjaman dikali 1%. Jadi ya 3 juta dikali 1% sama dengan 30.000. Nah, ini hanya sebagai contoh. Untuk langkah-langkah yang lebih berikutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya di Excel. Nah, ini cukup mudah dan gampang dipahami. Nah, kita ke sini, kemudian kita di Excel-nya. Nah, ini adalah yang masih template kosong. Nah, kita akan mulai dari judulnya. Kita akan membuat judulnya laporan pinjaman, lalu dusun Pongangan, sini tahun 2021. Baru di kolom yang pertama nomor, yang kedua ada nama peminjam, yang ketiga tanggal pinjam, yang keempat jumlah pinjaman. Nah, lalu di bagian yang di sini adalah cicilan. Nah, tadi di sini cicilan. Nah, di sini cicilan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Nah, berikutnya bagian jumlah. Terus di sini sesuai tadi yang ada di PPT, di sini ada X, di mana X adalah jumlah uang yang sudah dibayarkan atau jumlah pinjaman yang sudah dilunasi. Lalu Y adalah bunga pinjaman per tahun. Tadi bunga pinjaman per tahunnya adalah 1%. Nah, kita di sini buat dulu X lalu Y. Nah, kemudian kita berikan contoh nomor 1. Di sini tulis saja nama saya sendiri. Nah, saya meminjam tanggal 10 Juli 2021 sebanyak 3 juta rupiah. Nah, sebagai contohnya tadi saya meminjam 500.000. Saya menyicil 500. Jadi yang cicilan pertama saya bayar 500. Di sini saya akan bayarkan 500. Yang kedua juga 500. Yang kedua juga 500. Maaf. Yang kedua juga 500. Yang ketiga juga 500.
Yang kedua juga 500. Yang ketiga juga 500. Sampai yang keenam 500, sesuai yang ada di PPT tadi. Itu ya sebagai contoh. Nah, 500. Di sini juga akan kita tulis 500. Nah, di jumlah ini kan masih kosong. Kita akan menjumlah hasil dari cicilan yang pertama kita tadi sampai yang terakhir. Nah, dari sini sampai ke sini ya, menjumlah yang cicilan ini, yaitu kita klik sama dengan, kita di sini bisa buat sama dengan baru kita klik sum, lalu buka kurung sum maksudnya. Nah, lalu kita draft ke sini, kita tarik. Nah, lalu di enter. Ini akan secara otomatis terjumlah. Nah, jadi 3 juta sudah sesuai sama yang di sini. Lalu untuk bunga pinjamannya. Nah, tadi di bunga pinjaman di sini adalah total dari pinjamannya dikali 1%. Nah, di sini ada keterangan bunga pinjaman 1% per tahun di kolom Y. Nah, berarti kita di sini tulis sama dengan 3 juta di bagian jumlah pinjaman dikali 1%. Lalu kita enter. Nah, sama di sini 30.000, yaitu hasil dari 3 juta, hasil dari 3 juta dikali 1% sebagai bunganya. Jadi bunganya per tahun dari pinjaman 3 juta yaitu 30.000. Hasilnya ini sudah sama yang di PPT tadi. Nah, sama. Lalu yang berikutnya, saya sudah membuat template-nya juga. Ini udah yang berikutnya, nama berikutnya ini bisa disesuaikan sesuai dengan nama peminjamnya, total pinjamannya berapa, tanggal meminjamnya berapa, seperti itu. Ini saya buat sebagai satu contoh. Lalu kemudian saya di sini sudah membuatkan template kosong, yaitu di template kosong yang ini, di rumus yang ini, di sini kan tadi ada penjumlahan. Saya sudah memberikan rumus. Jadi ibu sekalian sudah bisa menggunakan template ini dengan cepat. Jadi maksudnya ini nggak harus melakukan perhitungan lagi, soalnya sudah saya berikan rumusnya langsung. Jadi misal nih nama peminjamnya saya sendiri, misal ya Yusuf. Saya meminjam pada tanggal 2, sebagai contoh tanggal 23 Juli tahun 2021. Nah, saya misal meminjam 5 juta. Saya meminjam 5 juta. Otomatis di sini dia akan
terisi sendiri di bagian Y. Tadi Y itu adalah jumlah bunga pinjaman per tahunnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari 5 juta dikali 1% tadi ya, bunganya yaitu 50.000 per tahun dalam 1 tahun. Nah, misal di cicilan yang pertama saya membayar 500.000. Nah, di cicilan yang pertama, karena di cicilan pertama itu sudah terisi, saya membayar 500.000. Otomatis di sini dia akan di bagian kolom X akan terisi sendiri 500.000 karena di sini saya sudah membayarkan 500.000. Jadi di sini setiap kita melakukan pembayaran akan masuk ke bagian di sini, di bagian jumlah ini, di bagian jumlah. Nah, kita buat lagi, misal saya membayar lagi di cicilan yang kedua 600.000. Nah, dia kan sudah terisi otomatis. Jadi template yang saya buatkan ini sudah terisi dengan rumus. Jadi ibu sekalian tinggal mengisikan saja cicilannya berapa. Misal cicilan yang pertama 500.000, yang kedua 600.000, yang ketiga misal 400.000 sampai selanjutnya. Nah, dan ini semisal ini cicilannya sampai 12 atau beberapa kali, kita bisa menambah kolom. Nah, di sini ada kolom sisipkan. Nah, di sini kita bisa membuat cicilan. Ini tadi sampai yang ke-6, baru ini sampai yang ke-7. Ini hanya sebagai contoh. Nah, dan aplikasi ini sebenarnya sudah banyak penggunanya, banyak juga, gampang juga digunakan dan lebih terinci. Nah, ini hanya sebatas untuk membagi ilmu. Ini juga akan sangat simpel digunakan. Nah, nanti ini tinggal diisi saja dari nama, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, dan cicilannya berapa. Hanya mengisi itu saja. Nanti di bagian bunga dan jumlah cicilan yang sudah dibayarkan, nanti di sini akan terisi secara otomatis karena sudah dibuatkan rumus. Dan ketika mengisi cicilan di sini akan masuk langsung ke jumlah cicilan yang sudah dibayarkan, dan jumlah pinjaman akan langsung muncul bunganya di bagian kolom Y. Oke, sekarang kita akan langsung praktekkan di HP. Berhubung tadi yang kami sampaikan itu melalui Microsoft Excel di laptop. Nah, sekarang kita akan menggunakan Microsoft Excel-nya di HP. Yang pertama kita akan buka Play Store, lalu kita klik di pencarian, kita cari yang ini, Microsoft Excel yang paling atas. Nah, berhubung di sini saya sudah download, kita akan langsung buka. Nah, izinkan. Nah, di sini kita akan diarahkan di login. Nah, kita akan masuk menggunakan nomor telepon atau email. Nah, biasanya itu email lebih bagus. Nah, berhubung saya juga menggunakan email, jadi saya akan login pakai email saya sendiri. Lalu klik centang.
Nah, setelah itu kita akan memasukkan kata sandinya, kata sandi dari email kita tersebut. Oke, baru kita klik masuk. Oke, nanti di tampilan ini kita langsung lewati saja. Nah, kita sudah masuk di aplikasinya. Baru kita akan membuka dokumen. Saya mau menunjukkan cara gampangnya aja. Di sini saya akan buka dokumennya atau filenya dari WA. Di sini sudah ada filenya, nanti tinggal diklik, itu sudah langsung kebuka secara otomatis. Nah, atau seperti ini bisa dipilih. Nah, ini filenya sudah terbuka, sudah ada bentuk draftnya. Ini yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sini itu rumusnya sudah ada, kelihatan di bagian atas sini. Nah, di sini ada dia muncul. Ini itu adalah rumusnya. Nah, berikutnya supaya ini tampilannya lebih luas atau lebar, kita matikan rotasinya. Oke, baru handphonenya bisa dimiringkan biar lebih enak tampilannya. Nah, di sini sudah terlihat bentuknya, draftnya maksud saya. Ini bisa juga di zoom seperti ini, ditarik pakai 2 jari atau seperti dicubit gitu. Lalu kita akan buktikan apakah yang di laptop itu sama yang di handphone sama. Dan biasanya itu hampir sama, nggak ada bedanya, cuman bedanya di penggunaannya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Yang pertama kita akan mengisi nama peminjam dulu. Kita bisa zoom untuk mempermudah. Kita bisa zoom, baru klik 2 di nama peminjam, klik 2 kali, nanti akan muncul keyboardnya. Baru misal kita isi nama, misal saya buat nama saya sendiri, misal saya meminjam uang tanggal 23 bulan 7 tahun 2021. Dan nominal pinjaman saya misalkan 5 juta. Nah, lalu kita centang. Nah, di sini sudah terisi. Dan ini dari yang saya jelaskan dari yang tadi di laptop, melalui laptop akan terhitung sendiri bunga pinjamannya berapa. Karena di template yang ini sudah disediakan sama rumusnya. Kita lihat di bagian kolom jumlah bagian Y. Nah, di sini dia sudah terisi secara otomatis. Di sini dia sudah terisi secara otomatis di bagian jumlah kolom Y. Nah, baru kita akan buktikan di bagian X-nya. Kita akan membayar cicilan pertama
dan ketika kita sudah membayar cicilan pertama, jumlah yang kita bayarkan itu akan muncul di kolom X, akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini. Oke, sekarang kita akan coba. Semisal saya membayar 500.000 di cicilan pertama. Kita klik 2 kali, 500.000. Kita centang. Nah, baru akan kita lihat di bagian jumlah kolom X. Nah, di sini sudah tercantum langsung otomatis 500.000. Nah, sekarang kita akan buktikan selesaikan sampai ke sini, sampai cicilan yang ke-6. Lalu semisal saya sudah membayar cicilan kedua sebesar 600.000, jangan lupa kita klik 2 kali lagi di kolom cicilan yang kedua, 600.000. Kita checklist. Nah, kita akan lihat lagi. Nanti itu jumlahnya akan bertambah. Nah, di sini dia sudah bertambah. Sudah menjadi 1.100.000. Jadi rumusnya yang di sini sudah ada di template-nya, sudah siap digunakan. Sekarang tugasnya itu yang perlu ditambah itu cuman mengisi nominal cicilannya yang sudah dibayar dan nama, tanggal pinjam, sama jumlah pinjamannya. Oke, sekarang ini kita akan coba selesaikan. Kemudian di cicilan yang ketiga, semisal saya sudah membayar 400.000, kita checklist lagi, checklist di sini yang ada tanda hijau sini. Oke, checklist. Nah, masuk. Di sini dia akan bertambah lagi. Nah, sudah menjadi 1.500.000 di bagian jumlah kolom X. Baru cicilan yang keempat, saya membayar 2 juta. Kita centang lagi 2 juta. Kita lihat lagi di bagian sini. Nah, bertambah sudah secara otomatis. Lalu untuk yang kelima, saya membayar 1 juta. Kita centang lagi. Nah, oke, baru kita geser ke sini, kita lihat ke sini, sudah masuk lagi 1 juta menjadi 4.500.000 dan bertambah secara otomatis. Tadi pinjamannya sebesar 5 juta dan ini sudah terbayar, sudah lunas sebesar 4.500.000. Berarti pinjaman saya sisa 500.000 yang harus saya lunasi. Oke, kita akan bayar 500.000. Klik centang. Nah, di sini dia sudah sama 5 juta. Dan itu berarti Microsoft di handphone sama di laptop itu fiturnya sama dan penggunanya sama. Jadi tidak ada bedanya. Dan keunggulan menggunakan Microsoft Excel ini di handphone yaitu bisa dibawa kemana-mana, lebih ringan. Soalnya setiap kita bepergian pasti kita akan membawa handphone. Jadi ketika misal kita ketemu di jalan sama anggota peminjam misal, dan dia membayarkan pas ketemu, nah kita langsung bisa tuliskan di cicilannya seperti itu contohnya. Oke,
Nah, ini sudah sama. Ini tadi yang kolom Y, kolom Y, ini adalah bunga pinjaman per tahun. Tadi di awal sudah ditetapkan bunga pinjaman per tahunnya 1%, yaitu jumlah pinjaman dikali 1%. Berarti tadi pinjaman saya 5 juta dikali 1% sama dengan 50.000, dan ini sudah terisi secara otomatis. Seperti itu. Oke, terima kasih.